Saudara, peluncuran program makan bergizi gratis di Papua yang sedianya digelar pada 17 Februari terpaksa ditunda. Penyebabnya pengadaan tempat makan atau ompreng yang masih mengalami kendala. Ketua Yayasan Prabu Center 08 Herman Kecewai menjelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta baru-baru ini. Ketua YPC 08 Papua, Herman Kecewai mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis belum bisa berjalan karena ompreng yang digunakan harus memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional. Pengadaan ompreng dalam jumlah besar menjadi tantangan tersendiri bagi yayasan. Selamat malam, saya Martinus Herman Kecewai, Ketua Yayasan Prabu Center 08 Provinsi Papua. Dengan ini mengklarifikasi terkait informasi atau pemberitahuan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari untuk rencana makan bergizi di tanah Papua. Sementara kami di Papua telah menyiapkan dapur-dapur yang begitu siap untuk menjalankan makan bergizi di tanah Papua. Tetapi kendala kami yang pada sampai saat ini yaitu terkait ompreng yang kami urus belum kami dapat sampai sekarang. Oleh sebab itu kami sebagai pengurus Yayasan Prabu Center 08 Papua menghimbau kepada semua saudara-saudara dan masyarakat di tanah Papua bahwa kami akan melaksanakan program makan bergizi di tanah Papua apabila kami telah mendapat ompreng atau rantang yang dipersiapkan oleh Badan Gizi Nasional, dan pada saat itu pun kami akan melaksanakan pencanangan di tanah Papua. Oleh sebab itu harapan saya sebagai Ketua Prabu Center 08 Provinsi Papua menghimbau kepada semua teman-teman pengurus di kabupaten kota dan semua teman-teman kontraktor yang bergabung di Yayasan Prabu Center 08 untuk bisa mempersiapkan diri dan bersabar sambil menunggu ompreng yang kami akan urus di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua 1 YPC 08 Papua, Albert K. Wenggi menegaskan bahwa keterlambatan ini semata-mata karena proses pengadaan yang harus mengikuti ketentuan nasional. Baik, mungkin selaku Wakil Ketua 1 YPC 08 Provinsi Papua, saya menambahkan terima kasih Pak Ketua sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman kontraktor atau teman-teman pengusaha yang bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini. Keterlambatan kami sebenarnya hanya pada pengadaan food tray atau ompreng dimaksud. Kami juga perlu mengetahui secara detail terkait dengan standarisasi Badan Gizi Nasional terkait dengan ompreng jenis apa yang digunakan, sehingga bersama Pak Ketua hari Senin akan menghadap BPPN untuk memastikan jenis ompreng yang disepakati atau sesuai standar, dan itu kami akan pakai untuk sekaligus setelah ketuk palu dari pemerintah, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang akan merugikan teman-teman kontraktor. Ini kami harap bisa dipahami, sehingga langkah yang YPC 08 Provinsi Papua ambil adalah untuk lebih mewaspadai hal-hal negatif yang akan. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC YPC 08 Kabupaten Supiori, Ishak Akobiarek. Menurutnya, sistem pengadaan ompreng di Jakarta mengharuskan pembelian dalam jumlah besar, minimal 1 juta unit, yang menjadi kendala bagi yayasan.
ini saya menyampaikan pengalaman selama beberapa waktu yang kita sudah lalui dalam mengurus persiapan dapur untuk kami launching. Pada intinya semua pesan arahan yang disampaikan oleh DPP Pusat bersama Ketua Provinsi itu menjadi rujukan kerja dari semua DPT di kabupaten kota, dan itu kami sudah lakukan tahap per tahap sampai pada tahap akhir adalah kami mempersiapkan pencanangan atau launching. Nah, semua DPT kami mengalami kendala yang sama, yaitu pengadaan ompreng, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua bahwa mekanisme untuk mendapatkan ompreng ini tidak seperti yang kita bayangkan di awal, bahwa kita datang dengan uang, ada barang, ada uang, kita belanja, kita bawa pulang. Nah, sistem yang dipakai di Jakarta dalam perusahaan antara PT dengan pabrik itu mekanismenya sangat jauh dari bayangan kami sebelumnya, di mana menjadi patokan mekanisme perusahaan pabrik untuk sekali belanja itu 1 juta, tapi lewat PT yang sudah disetujui oleh pabrik. Dalam hal ini sudah ada ikatan kerjasama. Oleh sebab itu kami dari Papua itu mengalami kendala, karena setiap kabupaten kota kami tidak punya siswa yang bisa mencapai 1 juta siswa. Ini sebuah masalah besar yang muncul untuk kami, karena sistem manajemen perusahaan berbeda dengan kami punya sistem kerja di yayasan. Ini sebuah rel yang terpisah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini mewakili Badan Pengurus bersama Ketua, kami perlu ketegasan dari Badan DPP Pusat untuk membantu kami mengkondisikan bagaimana supaya kami DPT di Papua atau Yayasan Prabu Center di daerah kami dapat terakomodir dengan baik dalam mendapatkan ompreng. Itu yang diperjuangkan oleh Ketua Provinsi hari ini, besok, dan akan bertemu di pusat untuk mencari solusi terbaik bagi. Dengan adanya kendala ini, peluncuran program makan bergizi gratis di Papua masih menunggu kejelasan terkait pengadaan ompreng. Pihak yayasan memastikan mereka terus mengupayakan solusi agar program ini bisa segera berjalan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Dari Jakarta, Roy Hamadi melaporkan untuk jurnal Membramo Foja.